Selamat datang di Dr. F Medical Education. Saya Faisal Rahman, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Pelita Insani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tutorial elektrokardiogram ataupun EKG. EKG berguna dalam menegakkan diagnosis beberapa kelainan jantung seperti aritmia, pembesaran ruang jantung, peradangan, hingga penyakit jantung koroner. EKG juga berguna dalam menegakkan beberapa diagnosis kelainan di luar jantung. Tujuan daripada materi ini yang pertama adalah untuk mengenal kelainan EKG dalam praktek keseharian. Yang kedua, mencari penyebab daripada kelainan-kelainan tersebut. Dan yang terpenting adalah membuat keputusan klinis dari gambaran EKG yang kita temukan. Sasaran daripada pembelajaran EKG ini adalah rekan sejawat dokter, para medis, serta pelajar maupun mahasiswa yang bergerak di bidang tersebut. Materi pembelajaran kita nanti akan mencakup yang pertama tentang dasar EKG, yang kedua bagaimana kita melakukan interpretasi EKG secara sistematis, kemudian kita juga akan belajar tentang kelainan-kelainan di ruang jantung yang kita temukan pada EKG, aritmia dalam praktek keseharian, dan tentunya adalah tentang infak miokard. Semoga video tutorial ini berguna bagi rekan sejawat sekalian, rekan dokter, para medis, maupun rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Pada video tutorial yang kedua ini kita akan belajar tentang dasar-dasar EKG. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kita akan belajar tentang sistem konduksi pada jantung. Kita akan belajar tentang gelombang, segmen, dan interval yang terdapat pada EKG. Tujuan pembelajaran pada materi yang kedua ini adalah untuk mengetahui fisiologi sistem konduksi pada jantung, mengenal gelombang normal pada EKG, dan mengetahui kejadian fisiologi dari gambaran gelombang EKG. Kemudian dapat mengidentifikasi interval dan segmen pada EKG, dan yang terakhir adalah untuk memahami konsep dasar dan kelainan yang terdapat pada interval dan segmen EKG. Demikian tujuan pembelajaran pada video tutorial yang kedua ini. Sistem konduksi pada jantung dimulai daripada S anode yang terletak pada atrium kanan, kemudian impuls berjalan ke AV node yang terletak pada atrium kanan yang berdekatan dengan septum interventrikular. Untuk selanjutnya impuls berjalan ke bundle of His yang akan mempercabangkan cabang berkas kiri dan cabang berkas kanan. Selanjutnya serabut Purkinje sehingga otot ventrikel berkontraksi. Ini adalah impuls konduksi jantung secara normal ataupun fisiologis. Sehingga aktivitas elektrik jantung baik depolarisasi maupun repolarisasi akan terekam oleh sadapan EKG. Bila mana impuls berjalan dari S anode ke AP node berkasih serabut Purkinje hingga kontraksi daripada ventricle, maka gelombang EKG akan merekam gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T secara normal. Ini adalah contoh EKG yang terekam dengan baik. Ada gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T secara lengkap. Kemudian kita akan mengenal terminologi gelombang EKG satu persatu. Yang berwarna kuning ini adalah gelombang P yang menggambarkan depolarisasi daripada atrium. Kemudian yang berwarna hijau yaitu kompleks QRS menggambarkan depolarisasi daripada ventricle. Dan yang terakhir berwarna biru muda gelombang T mencerminkan depolarisasi daripada ventricle. Dengan demikian gelombang P mencerminkan aktivitas daripada atrium. Kemudian untuk kompleks QRS dan gelombang T menggambarkan aktivitas daripada ventricle. Kompleks QRS untuk fase depolarisasi ventricle dan gelombang T fase repolarisasi daripada ventricle. Menjadi pertanyaan, di manakah gambaran EKG yang menunjukkan repolarisasi atrium? Kita tahu bahwa atrium memiliki otot yang tipis sehingga fase repolarisasi atrium
itu tertutup oleh aktivitas depolarisasi ventricle. Jadi repulsi atrium di sini dia tertutupi oleh kompleks KRS hingga tidak terekam pada kertas EKG. Gelombang yang dihasilkan oleh depolarisasi otot jantung memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah durasinya, yang kedua adalah amplitudonya, dan yang terakhir adalah bentuk dan tampilan daripada gelombang EKG. Satu kotak kecil durasinya adalah 0,04 second. Sementara satu kotak kecil untuk tingginya atau amplitudonya sama dengan 0,1 milivolt. Satu kotak besar terdiri daripada 5 kotak kecil, sehingga durasi daripada satu kotak besar itu tinggal dikalikan 5 saja. 0,04 dikalikan 5 sama dengan 0,2 second untuk durasi satu kotak besar, sedangkan amplitudonya 0,1 dikalikan 5 sama dengan 0,5 milivolt. Ini adalah bentuk kertas EKG yang kita temukan dalam praktek keseharian. Selanjutnya kita akan belajar tentang gelombang EKG satu persatu. Yang pertama adalah gelombang P. Sebagaimana yang telah kita singgung pertama, dia menggambarkan atau mencerminkan daripada depolarisasi daripada atrium. Gelombang P kalau kita lihat di sini untuk defleksi awalnya, dia mencerminkan aktivitas daripada atrium kanan, sedangkan gelombang P sisanya itu adalah mencerminkan aktivitas daripada atrium kiri. Itu bisa dipahami karena nodus SA terletak pada atrium kanan, sehingga aktivitas kelistrikan jantung akan merekam atrium kanan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh atrium kiri pada bagian yang terakhir, pada bagian gelombang P yang terakhir. Secara normal, gelombang P dia akan selalu positif pada sadapan 2 dan gelombang P selalu negatif pada sadapan APR. Mengapa demikian? Karena sifat daripada sadapan EKG tersebut adalah dia akan merekam defleksi positif bila mana impuls tersebut mendatangi sadapan. Kita pahami bahwa aktivitas konduksi kelistrikan jantung yang bermula daripada nodus SA yang terletak pada atrium kanan, dia berjalan secara keseluruhan dari kanan atas ke kiri bawah. Sehingga sadapan 2 ini posisinya didatangi oleh impuls, sehingga gelombang P pada sadapan 2 tentu akan merekam defleksi positif pada sadapan 2. Kemudian kalau kita lihat APR, maka APR ini terletak pada minus 150 derajat pada sadapan frontal. Dia sifatnya dijauhi oleh impuls, sehingga untuk gelombang P pada sadapan APR selalu akan negatif. Mari kita lihat pada contoh gambaran EKG berikut. Ini bisa kita lihat bahwa gelombang P pada sadapan 2 defleksi positif, dia ke atas, maksudnya defleksi positif itu. Kemudian kita lihat gelombang P di sadapan APR negatif, sehingga gelombang P defleksi positif di sadapan 2 dan defleksi negatif di sadapan AVR. Kemudian untuk durasi daripada gelombang P yang normal adalah tidak lebih daripada 3 kotak kecil. Sedangkan tingginya atau amplitudo daripada gelombang P tidak melebihi daripada 2,5 kotak kecil. Bila mana durasi daripada gelombang P melebihi daripada 3 kotak kecil durasinya maupun amplitudonya melebihi 2,5 kotak kecil, maka kemungkinan terdapat kelainan pada ruang atrium, karena kita pahami bahwa gelombang P itu mencerminkan aktivitas daripada atrium, sehingga parameter seperti amplitudo, ukuran durasi ini menjadi penting, harus kita ingat dan dihafalkan. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar tentang gelombang P, kita akan mengenal interval PR. Jadi interval PR ini merupakan suatu perlambatan konduksi fisiologis. Dia diukur dari awal daripada gelombang P hingga
satu garis yang menghubungkan antara satu gelombang P dengan awal daripada kompleks QRS. Jadi interval PR ini dihitung dari awal gelombang P hingga awal daripada kompleks QRS. Kita di sini melihat adanya suatu garis isoelektrik antara gelombang P dan kompleks QRS. Di sini sebetulnya adalah ada mekanisme perlambatan ketika impuls itu mencapai nodus AP, mencapai AV node. Fungsi daripada perlambatan fisiologis ini adalah berguna agar antara aktivitas atrium itu selesai lebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh aktivitas daripada ventricle. Karena tidak mungkin antara atrium dan ventricle berkontraksi secara bersama-sama, tapi harus ada jeda. Atrium dulu berkontraksi, baru kemudian diikuti oleh ventricle sehingga darah bisa masuk dari atrium ke ventricle. Apa manfaat kepentingan daripada interval PR ini? Ini kita lihat di interval PR dari awal gelombang P sampai awal daripada kompleks QRS, normalnya adalah durasinya antara 3 kotak kecil hingga 5 kotak kecil. Itu adalah ukuran interval PR yang normal. Bila mana interval PR itu mengalami pemanjangan, berarti terdapat blok pada nodus AP. Ada sesuatu di sana. Demikian juga kalau misalkan interval PR itu memendek kurang daripada 3 kotak kecil, misalkan hanya 2 kotak kecil, berarti di sini sistem konduksi jantung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sana ada bypass atau jalan pintas yang menghubungkan antara atrium dan ventricle sehingga tidak terdapat perlambatan di sana. Nanti kita akan belajar tentang WPW syndrome. Inilah pentingnya kita mengenal definisi daripada interval PR serta normal durasi secara fisiologis. Kemudian untuk kompleks QRS, sebagaimana telah kita singgung di atas bahwa kompleks QRS ini dia mencerminkan depolarisasi daripada ventricle, mencerminkan aktivitas daripada ventricle, dan durasi daripada kompleks QRS yang normal itu adalah antara 1,5 kotak kecil hingga 3 kotak kecil. Itu adalah durasi yang normal. Bila mana kompleks QRS itu mengalami pelebaran, berarti di sana terdapat suatu kelainan. Nanti kita akan belajar tentang masalah aritmia. Ada beberapa terminologi daripada kompleks QRS. Di sini adalah gelombang Q, dia mencerminkan suatu defleksi negatif yang pertama pada kompleks QRS. Kemudian gelombang R, dia menunjukkan defleksi positif yang pertama pada kompleks QRS. Kemudian gelombang S, dia mencerminkan defleksi negatif yang pertama setelah suatu defleksi yang positif. Ada juga bentuk QRS yang seperti ini. Ini tidak ada gelombang Q-nya, langsung dia gelombang R kemudian gelombang S. Kalau yang ini juga tidak terdapat gelombang S, dia gelombang Q kemudian gelombang R. Kemudian ini juga malah tidak ada gelombang Q dan tidak ada gelombang S, dia hanya murni gelombang R. Jadi kompleks QRS dia menunjukkan aktivitas daripada depolarisasi ventricle. Ini adalah cara mengukur durasi daripada kompleks QRS. Normalnya adalah antara 1,5 kotak kecil hingga 3 kotak kecil. Itu adalah durasi yang normal daripada kompleks QRS. Kemudian pada sadapan prekordial, untuk kompleks QRS ini kalau kita perhatikan dari P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, maka kalau kita perhatikan gelombang R dari P1 hingga P6 itu semakin besar. Ini karena apa? Karena P1 dia berdekatan dengan ventricle kanan, dia tepat di atas ventricle kanan pemasangan P1, P2, sedangkan P3, P4 itu terletak pada septum interventrikuler, sedangkan P5 itu terletak pada di atas ventricle kiri. Kita tahu bahwa ventricle kiri memiliki otot yang lebih besar, aktivitas elektriknya juga lebih besar, sehingga dia akan merekam gelombang R yang semakin besar dari P1 hingga P6 yang kita kenal dengan istilah R-wave progression. Jadi gelombang R
dari P1 hingga P6 akan semakin besar. Ini adalah gambaran EKG yang normal. Kalau kita lihat pada sadapan P3 dan P4, maka rasio antara gelombang R sama gelombang S itu hampir sama. Karena apa? Karena P3 dan P4 terletak pada septum interventrikuler. Ini kita katakan bahwa antara gelombang R dan gelombang S itu sama tinggi dan dalamnya. Ini kita kenal sebagai zona transisi. Kemudian kita belajar tentang segmen ST. Jadi segmen ST adalah suatu garis isoelektrik yang menghubungkan akhir daripada kompleks RS dan awal daripada gelombang T. Ini kita lihat suatu garis isoelektrik yang menghubungkan akhir daripada kompleks RS dan awal daripada gelombang T. Jadi sebetulnya segmen ST itu dia mempresentasikan periode isoelektrik saat ventrikel berada di antara depolarisasi dan repolarisasi. Itu adalah segmen ST. Karena kita tahu gelombang T dia mencerminkan repolarisasi daripada ventrikel. Jadi segmen ST ini masa peralihan antara depolarisasi dan repolarisasi daripada ventrikel. Segmen ST ini sangat penting sekali sebagai marker daripada adanya suatu injury miokard. Nanti kita akan belajar tentang infark miokard, ada istilah ST elevasi, ST depresi dan sebagainya. Ini sangat penting untuk keadaan-keadaan iskemik, penyakit jantung koroner ataupun infark miokard. Kita bisa kenali dari kelainan daripada segmen ST. Apakah dia berupa ST elevasi ataupun ST depresi. Kemudian yang terakhir adalah gelombang T. Ini kita lihat panah berwarna merah, gelombang T. Dia menunjukkan repolarisasi daripada ventrikel. Dan normalnya gelombang T dia memiliki arah yang sama dengan kompleks KRS. Jadi seperti ini, bila mana kompleks KRS-nya itu positif, maka gelombang T juga seharusnya positif. Tapi bila mana kompleks KRS-nya itu negatif, maka gelombang T juga akan defleksi negatif. Kalau kita lihat pada keadaan iskemia seperti ini ada sesuatu yang berbeda di mana kompleks KRS-nya ini positif, tapi justru gelombang T dia defleksi negatif. Ini biasanya terdapat suatu kelainan. Jadi secara umum bahwa gelombang T memiliki arah yang sama dengan kompleks KRS. Ini ada beberapa gelombang T, kita mengenal istilah titol, jadi gelombang T yang sangat tinggi sekali misalkan pada keadaan hiperkalemia. Ini adalah kepentingan daripada gelombang T juga dalam membantu kita dalam menegakkan diagnosis iskemia, infark, dan kelainan-kelainan elektrolit seperti hiperkalemia. Demikian presentasi kami tentang dasar EKG pada video tutorial yang kedua ini. Terima kasih.